Bisa. Hadir Bu. Hani. Hadir Bu. Dila. Hadir Bu. Bella. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Salsa. Hadir Bu. Asla. Hadir Bu. Feby. Feby mana? Ferry. Ferry di sini Bu. Ferry Bu. Oh, izin ya? Iya Bu. Ke siapa dia izin? Kepala ada suratnya Bu. Oh, ada suratnya. Oh iya. Oke. Baiklah anak-anak. Ibu kan sudah ngecek kehadiran Ananda nih. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan jiwa atau rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, untuk itu, ibu meminta bantuan kepada salah satu anak ibu untuk menjadi dirijennya di depan. Boleh kepada Putri? Silakan. Anak-anak, kembang Ananda sudah berdiri di depan untuk menjadi dirijennya. Nah, ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Ya Bu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Putri silakan kembali ke tempat duduk. Nah, anak-anak, kita masih melanjutkan ya. Bu, disuruh duduk, Bu. Belum, belum ya. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional dan Pancasila, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermartabat dalam diri. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermartabat kritis. Nah, tadi kita sudah menyanyikan. Silakan kepada anak-anak ibu untuk duduk kembali. Ibu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mengawali dengan berdoa. Kemudian ibu sudah mengecek kehadiran Ananda semuanya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Dan terakhir kita sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu nih, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Nah, jika sudah siap, silakan Ananda rapikan tempat duduknya dan kemudian disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya
terhadap benda. Jadi kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, tujuan anak-anak ibu mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda ini, yaitu ada dua. Nanti melalui pengamatan video, anak-anak dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, anak-anak ibu nantinya melalui pengamatan video dapat memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada dua. Ya, ada dua. Nah, baiklah anak-anak, ibu akan bertanya lagi nih kepada anak-anak ibu. Nah, apakah di antara anak-anak ibu pernah bermain bola? Benar. Dan apa saja permainan di bola itu? Bola pingpong, bola kaki. Ya, sepak bola, bola basket, bola kaki, voli, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika bola tersebut menggelinding, kalian tahu nggak penyebabnya itu apa? Karena adanya dorongan. Ya, adanya dorongan. Kekuatan dia, Bu. Bisa. Kemudian adanya ya adanya gaya. Ada lagi yang berpendapat? Udah itu saja. Nah, jadi penyebab dari bola tersebut dapat menggelinding yaitu karena adanya gerakan, di mana gerakan itu seperti adanya dorongan dan juga tarikan dari benda, di mana ketika bola itu ditendang, nah apakah bola tersebut dapat bergerak? Ketika bola ditendang, apakah bola tersebut dapat bergerak? Iya. Jelas ya, bisa bergerak. Nah, jika tidak kita tendang, maka bola tersebut hanya akan diam, di mana tidak adanya perubahan posisi di dalam satu bola tersebut. Nah, dari ilustrasi tersebut, apakah anak-anak ibu ada yang tahu pengertian gaya ini apa? Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ella. Betul ya, yang dikatakan anak-anak tadi, gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat adanya perpindahan posisi. Jadi gaya adalah suatu tarikan dan dorongan yang menyebabkan satu benda itu dapat berpindah posisinya. Nah, kemudian dari contoh tadi permainan bola. Nah, kemudian yang dekat dengan kehidupan kita yang sering kita lakukan. Nah, ada yang tahu? Tidak? Nah, boleh ibu mau meminta salah satu dari anak ibu untuk maju ke dekat dulu, boleh kalian tantang untuk maju ke depan.
itu kan pintunya misalnya kan tertutup. Nah, coba Anda buka pintunya, kemudian ditutup lagi secara perlahan. Coba. Ya, kemudian ditutup kembali. Nah, terima kasih kepada Safran, boleh lanjut ke kembali ke tempat ini. Nah, anak-anak, tadi teman Ananda sudah melakukan sebuah kegiatan yaitu membuka pintu dan juga menutup pintu. Nah, jadi ada dua kegiatan ya. Nah, ketika teman Ananda tadi membuka pintu, nah bagaimana cara teman Ananda itu bisa membuka pintu? Karena adanya jadi tadi gaya itu intinya itu ada sebuah tarikan dan juga gerakan. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih memahami lagi materi kita tentang pengaruh gaya terhadap kita, Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Nah, nanti setelah Ananda duduk secara berkelompok, nah nanti Ibu akan membagikan juga masing-masing kelompok itu mendapatkan satu buah LKPD. Nah, nanti sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, nanti silakan kepada masing-masing kelompoknya untuk menyimak atau mengamati video yang nanti akan Ibu tampilkan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Hai teman-teman, hari ini Ibu belajar lagi belajar tentang gaya bergerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Nanti sore kita main bola yuk. Bola pasti seru bola tuh dengan juga. Oh, seru ya? Aku tuh nggak ngerti ya. Apakah semuanya cuma gocek, mengoper, dan ada bola? Gol! Bola masuk ke bola, kembali selebutin skor. Dan tahu gak sih setiap kita menggocek, ngoper dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya gak kelihatan. Gaya memang tidak kelihatan, tapi akibat dari gaya adalah sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan badan jadi kamu. Oh, contohnya seperti saat kita bola. Kaki kaki. Atau seperti kita menarik dalam kan. Kalau kita menarik dalam, mereka pasti akan diam. Ya, untuk menggerakkan benda yang menjadi bergerak, kita akan membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda akan bergerak. Contohnya seperti tempat itu. Pasti nggak akan bergerak kalau kayak bergerak sendirinya. Akan berbeda kalau kembali itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau mereka diberi sama bola, pasti lebih cepat daripada digerakkan dari orang saja itu. Nah, bagaimana kalau kamu dan bola dari apa sesuatu benda itu? Kan mereka akan berhenti diam saat ditantang. Ya, itu namanya benda bergerak. Jadi dia memberikan gaya. Lalu bagaimana kalau
juga kok. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadi lari berupa dorongan dan sepeda pun laju. Beda gak sih? Naik sepeda di jalan berbongkar dengan di jalan kiri. Beda loh. Mengayuh sepeda di jalan menanjak itu gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin gaya jalan menanjaknya, besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan yang turun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan dengan cara itu, sepeda kan harus bergerak di laut. Oh iya, aku berhati ini pada data saya ini, udah mulai bisa bergerak sendiri loh. Jalannya dibuat terbuka satu terbitnya, atau bisa disebut juga jalan belimbing. Kalau lagi makan, dia masih bergerak bawah kan. Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda bulan, benda kotak, benda lereng, tergantung pegawainya tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju tempat yang berbeda. Pergerakan semua benda cair yang seperti gerak air yang disebut menahan. Nah, kalau air adalah seperti mengalir ke tanah, dan seperti kembali, air mengalir ke bawah, air mengalir ke air. Waktu berasa sesuai dengan benda cair. Yuk kita dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa enak kebenaran. Lalu bergerak, ada yang menyebabkan, ada yang menjadi bergerak, ada bergerak menjadi diam, bergerak cepat, atau bergerak. Lalu tentang gerakan tadi berputar, berhenti, jatuh, mantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik, aku jadi semakin paham nih tentang gaya gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, apakah tadi sudah dipahami? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya, Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk duduk secara berkelompok. Ini kelompok 1, 3 orang. Ini kelompok 2. Nah, silakan untuk duduk berkelompok. Ibu. Nah, setelah Anda berkelompok, Ibu akan membagikan satu buah LKPD untuk dikerjakan. Nanti Anda kerjakan sesuai dengan video yang telah Anda alami. Ibu akan memberikan pengerjaan LKPD selama 2 menit, dimulai dari langkah. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Apakah anak-anak Ibu sudah siap mengerjakan
Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama pertanyaannya, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Gaya otot berpengaruh letak benda karena ketika seseorang mendorong, gaya otot menarik atau mengangkat benda menggunakan gaya otot. Yang kedua, apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesekan akan semakin besar. Artinya, benda akan susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, baiklah, itu tadi kan ada 2 jawaban. Pertanyaan nomor 1 dan 2 dan juga 2. Nah, bagaimana menurut kelompok 1? Apakah sama atau ada yang berbeda? Sama kok, sama ya. Boleh lanjut. Kita Yang ketiga, apa yang mempengaruhi gaya gesek? Ada 3. Yang pertama, kasar dan licinnya permukaan. 2, besar atau kecilnya luas permukaan. 3, berat atau suatu benda. 4, apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yaitu dapat membantu mengubah letak benda, menghindarkan seseorang dari terpeleset. Yang ketiga, gaya otot dapat membantu kita memindahkan benda. Yang keempat, gaya gesek menahan benda tidak bergeser. Nah, baiklah, menurut kelompok 1, apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Sama juga ya. Nah, baik. Itulah penampilan dari kelompok 2. Nah, boleh diberi tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, silakan teman-teman ya. Tadi Ibu lihat ketika pengerjaan KPD-nya, nah, anak-anak Ibu sudah berani menyampaikan pendapatnya pada masing-masing kelompoknya. Kemudian ketika tadi tampil mempresentasikan hasilnya juga sudah berani untuk maju ke depan. Nah, itu sudah bagus ya. Ya boleh pertama untuk kita semua. Nah, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Gaya itu merupakan apa tadi? Tarian dan dorongan. Menyebabkan saat benda dapat berpindah tempat. Nah, ya betul. Nah, kemudian gaya tersebut dapat mempengaruhi suatu gerak benda. Nah, kemudian ketika kita mendorong kemudian menarik satu benda tersebut, maka akan memberikan gaya pada benda tersebut dan akan bermanfaat juga bagi kehidupan kita, di mana ketika kita melakukan suatu gaya yaitu berupa tarikan dan dorongan itu, maka kita sudah secara otomatis melakukan atau mendapatkan adanya sebuah otot yang bekerja saat kita melakukan tarikan dan juga dorongan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk pimpin dulu doanya sebelum kita pulang. Pada ketua kelas, Ibu silakan. Siap, Brad. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita pulang dan sebelum kita tutup, Ibu berpesan materi yang telah kita pelajari pada hari ini
Kemudian Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.